Halo semua, kembali lagi bersama Cantoto. Di sini kita akan membahas manual lagi berjudul I regress to level up instead of being safe. Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Yuk, kita diawali di mana seorang laki-laki membuka lembaran kertas. Tuan Han, mengesampingkan pendidikan dan pengalaman kerjamu, kau tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Namun karena kau adalah teman lama Tuan Du, aku akan pastikan untuk mencapai posisi yang cocok untukmu. Baiklah. Jika tidak ada kesempatan yang pas di masa depan, aku pasti akan menghubungimu. Ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang, jadi tolong lanjutkan tanpa diriku. Maafkan aku karena membuatmu pergi. Bisakah kau panggilkan taksi untukmu? Nampaknya di sini ada seorang pria yang melamar kerjaan di posisi tertentu dan ditolak. Ku dengar dia dan Tuan Du berada sama-sama SMA-nya. Tapi lihat, lalu dia berakhir di universitas biasa-biasa saja, kata orang ini. Dan ku dengar dia dikhianati dan diselingkuhi oleh pacarnya dan kehilangan semua uangnya dan tabungannya. Lagi-lagi, bagaimana dia bisa punya keberanian untuk memenuhi pertolongan Tuan Du di kondisinya saat ini? Dasar orang memanfaatkan koneksi. Itu hanya karena Tuan Du menghargai teman lamanya. Aku tak akan punya wajah untuk meminta bantuan jika aku tak mampu. Hina orang itu. Untuk kesekian kalinya. Ini nampaknya kesempatan terakhirku, kata MC kita. Peduli menolong. Itu semua hanya pertunjukan untuk penampilan. Aku telah menjadi kegagalan. Di sini nampaknya dia menuju ke sebuah stasiun. Di sini stasiun MRT Mangga 2 Jakarta. Hidup bukanlah apa-apa, melainkan seempah yang selalu menjadi beban kehidupan masyarakat. Itulah diriku, kata sang MC. Sembari menunggu kereta bawah tanah yang akan dia pergi menuju tempat selanjutnya. Lebih baik jika itu berakhir saja menurutnya, karena semua kegagalan dalam hidupnya berawal dengan dirinya. Di sini kereta api pun melaju dengan cepat menuju tempatnya. Ini dia. Ini yang aku sesalkan. Tetapi tiba-tiba terjadi mati lampu. Ada apa ini? Kenapa listriknya mati semua? Apakah ini pemadaman PLN? Sambil bingung dia celingak-celinguk kayak curut, dia nggak tahu. Ting! Ada sesuatu yang muncul di hadapannya. Sebuah sistem masuk di dalam pikirannya. Laporan sistem konsumer. Paket hadiah pemula diberikan. Ada sebuah sistem yang membentuk di sini di depan sang MC. Gunakan semua poin customer yang telah dikomunikasikan sebelumnya untuk memenuhi satu keinginan sang MC, kata sang sister. Kan buat keinginan Anda, Tuan, kata sang sistem. Nampaknya sambil kebingungan MC pun mengedipkan mata. Keinginan? Jika ini nyata, aku ingin untuk kembali ke masa lalu dan memperbaharui semua hidupku. Keinginan Anda menjadi kenyataan. Tunggu untuk diproses. Tanya, aku ingin memulai ulang dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Apakah bisa, sistem? Permintaan Anda dikabulkan. Dan dia diteleport ke tempat yang tidak kita tahu, tetapi ini masih di dalam kereta.
dan membuat sang MC terbingung-bingung masuk di dalam kereta. Kereta apa ini? Kata sang MC. Di sini nampak jelas pemandangan yang indah dan di sini sang MC teringat, aku bagaimana? Aku menjadi lebih muda, katanya. Dia pun menjadi terkagum-kagum dengan dirinya. Mungkinkah aku telah kembali ke masa lalu? Batin yang MC itu berarti di sini ada wanita yang sangat kawaii banget. Belum tahu namanya di sini. Wow. Dan dia matanya terbelalak. Mungkinkah itu Cheng Yan Fei? Dia adalah idol di tempat gua berkuliah. Apakah kau bicara denganku? Tidak. Aku hanya ingin tanya, kita ada di mana? Kata sang MC. Mengapa Dewi sekolah kami duduk di depanku? Jangan-jangan apakah ini menjadi kenyataan? Apakah ini hari 30 Agustus 2013? Nani? Aku menjadi regresi. Hei, dia teringat masa lalunya waktu ada di kereta. Hei cantik, apa kamu ingat aku? Nampaknya ini menggoda sang bidadari kamu. Cheng Yan Fei, kita berada di sekolah yang sama bukan? Benar, kau juga ingin mendaftar universitas ya kan? Itu benar. Tapi sayangnya kau pergi ke arah yang salah. Dengan sok pede dan sok taunya dia PDKT dengan cara yang menjijikan di hadapan Cheng Yan Fei. Salah arah. Bukankah kereta ini menuju ke Jiangxing? Kata Cheng Yan Fei. Maksudku, kau pergi memasuki hatiku, menggombal. Dan di sini tampaknya Cheng Yan Fei tidak senang dengan gombalannya. Apa kau pikir pertemuan kita adalah takdir? Hei, jangan mendekat. Aku tidak suka kamu, kata Cheng Yan Fei. Pan Xiong Hong, ada seorang bajingan di sini. Kurang tolong, ada yang menggangguku, kata orang ini. Kau pergi cepat dan pergilah. Nampaknya di sini ada yang memukulnya. Memalukan, itu terlalu tak tertahankan, bahkan hanya untuk dipikiran, kata sang MC. Itulah aku lebih dari 10 tahun yang lalu. Nampaknya teringat masa lalu, dia pun malu dan ingin pergi. Hanya perlu makan mie instan dan tenang. Pergilah. Kenapa kau membual tentang semangkuk mie instan? Kata pria ini. Tuan muda dari keluarga Pan arogan. Sepertinya biasa. Jika aku yang dulu, mungkin aku sudah berdebat dengannya. Karena ini dia mengalah. Tapi aku tak sama dengan yang dulu. Hahaha. Sambil tenang dia makan mie. Ding. Fungsi keinginan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem. Sistem konsumer resmi diaktifkan. Apa-apaan ini? Aku tak bisa memberikan beberapa artefak, benarkah? Diriku yang 18 tahun sangat ketinggalan zaman. Kau bisa menebak, aku adalah penyendiri. Naduh, di sini sistem mengeluarkan question dan menunjukkan petunjuk bagi sang MC. Inti sistem dapat pengalaman dengan mengonsumsi, membuat mungkin untuk mengupgrade semua atribut dan skill. Sistem yang simpel dan aturan yang sederhana ini sangat menyegarkan, kata sang MC. Level 1 0 sampai 590 akuntansi mengemudi. Level 2 60 sampai 69 matematika menulis, stock trading dan memasak. Level 3 70 sampai 79 bahasa Inggris keunggulan keuangan mengemudi. Level 4 80 sampai 89 skill. Level 5 90 sampai 9 tidak ada. Mate, tunggu dulu. Mengapa mengemudi muncul di level 1 dan level 3? Oh, aku ingat. Itu pasti merujuk pada tipe sequel mengemudi yang itu. Pengrajin jenius, menghasilkan uang, meningkatkan dengan mengonsumsi.
Jika aku bisa meningkatkan semua atribut ke level 5, maka aku akan menjadi seorang elit. Hehehe. Sebelumnya aku hanya rakyat jelata, tapi sekarang pada akhirnya aku akan meninggalkan kalian semua di belakang untuk menjadi seorang jenius ketiga. Dia itu Mr. Armstrong, brother. Wah, apa kau sudah selesai? Hei, di sini ada seorang pemuda yang mengejutkan. Padahal dia sedang menghayal dalam kenikmatan. Aduh, ada aja. Mengeluarkan uang bukanlah masalah. Masalahnya adalah aku tak punya uang untuk dikeluarkan. Batin sang MC. Aku harus menemukan cara menghasilkan ember emas permata dan itu tidaklah mudah. Xiaoyan, bagaimana kalau aku mengajakmu ke gerbang makan untuk makanan mewah yang enak? Enggak, aku hanya ingin makan mie instan kok. Bibit tak mengizinkanku membawakanmu hal semacam itu. Aku ya aku, kau ya kau, dan ibuku itu ibuku. Aku tak perlu mengkhawatirkan itu, katanya. Nampaknya di sini sang MC mempertawakan Liu Xiang. Hei, kau baru menertawakanku kan? Tidak, aku hanya biasa-biasa saja. Aku pacarnya. Kau tak punya urusan untuk menertawai apa yang kami lakukan. Bisakah kau cukup membiarkanku menikmati mie instan saja? Kata Ling Fei. Minggir, aku pergi ke gerobong makan untuk membeli cemilan. Ya, Ying Fei, jangan marah ya. Shou ingin membelikan pacarnya mie. Perilaku mengagumi berlebihan tidak pada waktunya hanya menolong musuh. Kelihatannya Pan Shui mengikuti jejak lamaku. Berapa menit kemudian aku terlambat. Cemilannya sudah terjual semua. Nampaknya mie yang dia inginkan sudah habis terjual. Jika kau tak apa, aku masih punya sekantong kaki bebek di sini. Apa kau mau? Berapa harganya? Aku akan membelinya darimu. 2 yuan dan 15 sen. Harga asli, jujur dan adil. Itu katanya. Aku tak percaya, receh. 3 yuan tanpa kembalian. Kamu sangat murah hati. Jika kau tak apa, tolong ambil setengah jeruk ini sebagai kompensasi. Sempurna. Aku tak menyangka kau sangat baik hati ya. Kita berdua pecinta makanan. Hehe. Wow, dia terlihat sangat cantik di saat dia tersenyum. Aku punya uang. Jika kau mau makan, aku bisa membeli seluruh gerbong untukmu. Namun kau malah menerima jeruk setengah dari orang gila ini. Hei, jangan kasar seperti itu, Shao. Menjual buah kaki bebek yang patah adalah ide dari kebijakan sanaanmu? Aku menawarimu untuk pergi gerbong makan dan kau menolaknya. Pan Xiao Hong, apa kau memikirkan perasaanku? Kata Li Fei. Oh, gadis ini tangguh juga, kata sang MC. Urus dirimu sendiri. Kita hanya tak cocok, tahu? Jangan ganggu aku lagi. Kamu paham, Xiao? Pergi kemana kau? Membuang sampah, kata si Fei. Ini gara-gara kau kurang ajar, nampaknya sambil melototi sang MC. Bangun dari sini. Apa yang kau lakukan? Langsung ditonjok, dilempar saja sama Shao ini. Semua ini salahmu. Dasar kau si mata 4 bodoh. Langsung pergi sana. Dihajar lagi. Sialan kau. Tak kusangka tubuh 18 tahunku sangat lemah. Namun Pang Xiao, aku masih khawatir dari ember emas pertamaku datang. Jadi kau benar dermawanku, kata sang MC. Cerita masih di dalam kereta. Di sini Chen Yanfei mengkhawatirkan Han Li sang MC kita. Dokter, bagaimana keadaannya? Refleks pupilnya benar-benar hilang dan dia mengalami koma mendalam. Kemungkinan otaknya telah somplak, terluka parah, kata sang dokter. Ini situasinya kritis loh.
Kemana tujuan selanjutnya? Kita harus membawa anak ini ke rumah sakit. Di sini sistem keluar, lengan kiri dan paha memar besar, tulang rawan hidung retak, darah keluar dan dari mulut, satu gigi lepas, beberapa baret di wajah. Oh, orang yang dongo ini. Kalau tak menahannya itu benar-benar sangat meyakinkan. Diam kamu. Di sini ternyata sebelum kejadian kembali ke peristiwa. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa menghargainya? Tanpa tidak berguna, kata Hanli. Pria ini sama seperti di kehidupan sebelumnya, hanya tahu cara menangani masalah dengan tinju alias main kasar. Apa kamu bilang? Kata Yumli. Aku bilang kamu nggak berguna. Kau ingin adu kekuatan, kau ini apa kau mau pinta bogem mentah? Aku akan kuperlihatkan kekuatanku yang sesungguhnya. Jika bukan karena bantuanmu, aku terpikirkan cara berurusan dengan Chen Yanfei, kata Hanli. Tidak, terima kasih banyak. Sialan kau, rasakan nih, bogem mentah dia. Dan di sini Hanli terkena pukulan maut. Dia terkapar. Dia memukulnya lagi. Hei, di mana polisi? Di sini ada orang yang berkelahi. Tolong bantu kami. Hei, udah hentikan, udah hentikan. Malah ada yang mengkamera dimasukkan ke dalam YouTube. Hentikan, hentikan. Nyalah kamu. Nampaknya di sini para orang menghentikan perkelahian tersebut. Ya, rasakan sekali lagi. Ternyata di sini Yanfei pun melihat kejadian itu. Hei, apa yang kau lakukan, Hong? Hentikan itu sekarang. Yanfei, ini bukan seperti yang kamu lihat, kata lo. Kau kurang ajar. Sekali nih. Di sini Hanli pun tersenyum kesenangan karena strateginya itu sesuai dengan kenyataan. Sambil mengkomat kamit mulutnya, dia mengatakan Pacundang dengan mulutnya saja tanpa suara. Dan hei, apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja, Hanli? Di mana dokternya? Tolong, ada seorang dokter, ini ada orang yang terluka, kata Yanfei. Hei, seseorang kesini, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Nampaknya di sini Hanli pun sekarat karena pukulan tersebut. Dokter, tolonglah, ada orang yang terluka. Tidak lama kemudian petugas kereta api pun melerai mereka dan menanyai Sang Long. Omong kosong macam apa? Ayo cepat kasih tahu bagaimana kejadiannya. Ini Pak, tadi ada yang menyerang itu, coba menggoda wanita itu. Wanita tersebut tak menyukainya dan mulai berdebat dengannya. Kemudian wanita itu bla 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 dan mencoba seperti itu. Kemudian wanita itu pergi membuang sampah. Lalu dia tiba-tiba mulai menyerang pria itu muda itu. Gitu loh Pak kejadiannya. Oh, seperti itu ya. Benar seperti itu. Dia bahkan tak bisa dihentikan. Aku sudah melerainya dari tadi. Korbannya bahkan tidak melawan balik. Itu semua salahku. Dia terlibat karena diriku. Batin Chen Yanfei, kau tak seharusnya dalam masalah. Dia pun merenungi kesalahannya. Itu benar, aku yang pertama kali memukulnya. Tapi dia mengejekku dengan sengaja, Pak. Cukup, hentikan. Kamu itu membual saja. Faktanya sudah dijelaskan. Apa kau tak
pernah mempertimbangkan konsekuensinya? Sebelum kau menyerang dia, kata Pak Pol. Jangan pikir kalau kau punya beberapa uang bisa dengan santainya membuli orang lain, Kisanak. Jika sesuatu terjadi pada anak ini, kau tidak bisa lari dan tanggung jawab. Kau mengerti? Apa yang kau lakukan itu adalah kriminal. Kau akan berakhir di penjara. Kau tahu itu, anak muda? Ting, di sini Pak Pol pun menerangkan kesalahan anak muda itu. Yen Pai, tolonglah aku, katakan sesuatu padaku. Kau bukan orang semacam itu, bukan? Dan di sini pun Long meminta tolong kepada Yen Pai. Dan nampaknya Yen Pai tidak mau terlibat dengan Yen Pai, apakah kamu tega padaku? Ya, benar. Sebentar. Aku harus menelpon ayahku. Dia bisa menolongku. Orang tuaku sangat mencintaiku. Mereka pasti akan mencarikan jalan keluarnya. Anakku sayang, ayah, di mana kau dan Yen Pai? Apakah sudah makan? Ayah, tolong aku. Aku dalam masalah besar. Di sini pun Hanli pun merasa kesakitan. Aduh, mulutku sakit nih. Aduh. Hei, kau tidak apa-apa. Apa yang kau rasakan? Kata Yen Pai. Di mana yang sakit? Wow, nampaknya di sini Hanlin pun tambah moncrot karena kecantikan dan bubanya yang sangat kawaii. Kenapa hidungmu berdarah? Kau tidak apa-apa kan? Kita kan teman sekelas. Tidak apa-apa, kata Yen Pai. Dia memang benar-benar dewi yang siapa saja tak bisa menolaknya karena kecantikan dan kawaiinya. Kau menatapku, Dandi? Kita hampir sampai stasiun. Ayo turun dari kereta dan pergi ke rumah sakit bersama-sama. Sebenarnya aku baik-baik saja kok. Tapi kau kehilangan sebuah gigi. Kehilangan sebuah gigi bukan tidak apa-apa. Aku lebih khawatir jika itu hanya sebuah goresan kecil. Batin Hanli, kau bilang berandalan itu tiba-tiba menghajar dan menyerangku secara sepihak. Aku akan melakukan pemeriksaan medis dan melaporkan semua ini kepada Pak Polisi, kata Hanli. Masih di kereta KRL. Di sini Chen Yanfei menggumam seorang diri. Anjir, Pak San Hong dasar gila. Otaknya di mana dia? Bagaimana dia bisa menyerang orang asing dengan kasar seperti itu dengan membabi buta? Jika sesuatu yang buruk terjadi, aku akan gumam Chen Yanfei. Seorang membuka pintu dan itu MC kita, Hanli. Aduh, hati-hati, jangan jatuh lagi ya, kata Yanfei. Arigato, kau memang dewi dari SMA kedua kita. Sambil memeluk bobanya yang aduhai, nampaknya dia mengasih kesempatan. Cantik dan baik hati, kata Hanli. Kau juga dari SMA keduanya? Jadi kita dari SMA yang sama ya? Dari SMA Jakarta bukan? Tak heran. Mengapa kau terlihat familiar? Kata Cheng Yanfei. Hahaha. Memang Dewi sekolahan ternyata mengingatku. Aku sangat beruntung, Laki. Sungguh gak? Dalam situasi seperti ini kau bahkan masih saja gombal. Kau memang ingat aku kan? Aku harus lebih banyak latihan di masa depan. Kenapa? Kata Yanfei. Tidak apa. Jika aku menerima pukulannya dengan diriku sendiri, tapi setidaknya aku harus bisa melindungi wanita yang cantik sebelahku, benar kan? Aku ini pria yang tangguh. Kau punya pemikiran yang aneh juga ya. Tapi berdasarkan situasi saat ini, kau harus fokus dalam melindungi dirimu sendiri deh, kata Cheng Yanfei. Wow, pelan-pelan. Aduh, aku masih jadi orang yang terluka di sini, jadi masih sakit. Pan Sang Hong sedang menangis Bombay.
Woi, seorang menuai apa yang dia kataburkan. Pan Sang Hong, kurang ajar kecil itu mungkin benar-benar ditahan untuk 1 atau 2 hari kali ini. Satu gigi meningkatkan masalah ini menjadi kasus kriminal. Jika kau sering melewati sungai, pada akhirnya sepatumu akan basah. Kuharap berandalan itu akan berubah temperamennya yang kasar di masa depan. Gumam Hanli di dalam rumah sakit di sini. Nona perawat, apa kau dari surga? Bukan. Hei, ini adalah ruangan yang disiapkan khusus untukmu. Disediakan dengan obat dan perawatan terbaik di negeri ini. Kau dapat yakin bahwa aku membaik kan? Kata nona perawat. Oke, good job. Terima kasih atas kerja kerasmu, nona perawat. Tuan Pan benar-benar mengeluarkan banyak sekali uang kali ini, kata Hanli. Dan tidak lama kemudian sistem pun nongol. Tling. Aset saat ini 20.000. Experience 12/50. Bukankah aku dapat lebih banyak poin eksperimen kali ini? Meskipun aku tak membayar pengeluaran transportasi dan perawatan sebelumnya, ini harusnya masih terhitung sebagai pengeluaranku, gumam Hanli. Jadi, tidaklah biaya perawatan inap untuk hari-hari ini juga berubah menjadi poin eksperimen, bukan? Kalau begitu, ini jadi sangat mengesankan, kata Hanli. Oh, aku masuk. Ada orang yang masuk. Hei, bagaimana kabarmu, Hanli? Chen Yanwen masuk membawakan hadiah bunga. Ini mari kita cari, kita menyapa satu sama lain. Memanggilku teman Han. Setiap waktu terasa canggung untukku. Kau benar. Lalu bagaimana dengan Ling, si pria tangguh itu? Kata Yanwei. Apa kau dengan sengaja menjengukku? Linji akan jadi sedih tahu. Ayo Linji, aku membawa kacamatamu untukmu. Wow, terima kasih Yanwei. Nampaknya di sini Hanli sangatlah senang. Sembari bergumam, dia teringat masa depan dari Chen Yanwei. Di kehidupanku sebelumnya, aku punya interaksi yang sangat sedikit dengan si cantik kawaii ini. Aku hanya pernah dengar pernikahannya yang cukup mewah dan megah. Tetapi dia sangat cantik dengan kepribadian yang sangat baik. Idaman bagi semua pria. Aku harus berterima kasih dengan Pak Shou karena memberiku kesempatan yang begitu yahut untuk PDKT kepada gadis ini. Andi, ayahku akan segera ke sini. Benarkah? Kenapa kita tidak bertukar kontak saja? Benarkah? Apakah kamu menggunakan WA? Tentu saja. Orang bodoh mana yang tidak menggunakan WA zaman sekarang? Hanli. Baiklah. Kelihatannya ini benar. Kan nomornya? Ya, aku pakai Telkomsel, kamu pakai apa? IKIL. Oke. Aku sudah mengirim permintaan, Tuan Han. Di sini nampaknya kedua orang tua dari Pan Song dan Chen Yanwei datang menjenguk Hanli. Silahkan masuk, tuan-tuan. Ayah, sayangku, ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Kamu tidak terluka kan? Sini biar ayah gendong. Wah, lebay banget ini. Maafkan aku, anak muda. Aku adalah ayah Pan Song Heng. Aku tidak mendidik anakku dengan benar menjadi anak nakal rupanya. Ibunya dan aku telah datang untuk meminta maaf kepadamu. Paman, udahlah. Jangan lebay, biasa aja. Aku lebih muda, tidak perlu membungkuk seperti itu. Kau jangan bergerak. Aku ingin melihat lukamu. Hei anak muda, jangan banyak bergerak dengan luka ini. Bagaimana jika itu menjadi lebih buruk atau semakin parah? Apa yang kita lakukan? Sayang, meminta maaf ya meminta maaf seharusnya, karena kami telah dimanjakan olehmu. Han, kau tidak seharusnya membengkuk ke levelnya. Dia itu masih muda. Iya, kami akan memberikan kompensasi. Tenang saja, kata Bibi.
Paman Pan, Bibi Pan, insiden ini juga bagian dari kesalahanku kok. Malu-malu sambil mengungkap rasa salahnya. Dia memandang dari memukulku entah dari mana. Jadi aku kesal dan lalu menyebutnya pecundang. Itu benar, harusnya aku yang melakukan ini. Dia pun mengakui kesalahannya, si Hanli ini. Oh, ini semua si pembual itu masalahnya. Aku tahu, aku sudah mendengar semuanya kok dari Pak Pol. Aku sarankan kau mempertimbangkan penawaran pamanmu ini. Semua kompensasi Paman Pan ini akan menawarkan jumlah yang tinggi, tenang saja. Sebagai biayanya penyelesaian Han, bagaimana menurutmu? Apakah kompensasi 800.000 yuan atau setara 80 juta ini bisa kamu terima? Nah, deng, uang yang sangat banyak, 800 yuan. Oh, yuhu, 800.000 yuan. Bukan uang yang sedikit bagi rakyat jelata seperti gue ini. Berapa banyak atribut yang bisa ku tambahkan dengan uang sebanyak itu? Kata Hanli. Jika menurutmu itu cukup, kami bisa tambah beberapa lagi, kata Paman Pan. Iya, itu benar, kata Bibi Pan. Sepertinya yang diharapkan dari hartawan Tuan Pan benar-benar dermawan kalau soal mengeluarkan uang untuk anaknya, batin Hanli. Paman Pan, terima kasih banyak atas bantuannya. Tak heran mengapa Chen Yanfei terus memberitahuku sekarang. Paman Pan individu yang rasional, kata Hanli. Tapi apa anak muda? Katakanlah apa yang akan menjadi keinginanmu. Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang, itu hanya membuktikan bahwa kau ayah yang peduli dan bertanggung jawab. Tapi kupikir lebih penting untuk membuatnya mengerti bahwa perilaku itu salah dan harus dibenerin untuk menghancurkan sisa hidupnya. Oh, benar juga anak muda. Kau memang sangat jenius. Aku akan pulang dan menghajarnya serta mendidiknya menjadi anak yang soleh. Ya benar, supaya dia tidak terlibat masalah kejadian seperti ini di masa depan, kata Paman Pan. Aku tidak terlalu butuh uangnya sih, sok jual mahal MC kita. Aku ingin Paman Song mengerti bahwa perilakunya yang sangat buruk bisa mengundang bahwa besar pada keluarganya. Itu akan membuat keluarga Paman Song menjadi keluarga yang buruk di mata masyarakat. Sok khotbah, kata gua. Sikap dan kejujuranmu meyakinkanku untuk menyelesaikan masalah ini. Wow, namun jika insiden yang serupa terjadi lagi, jangankan salahkan saya karena tidak memperingatkannya, kata Kiai Ustadz. Wah, kata Hanli. Aku paham anak muda, aku paham. Saat dia dilepaskan, aku akan langsung membawa pembuat onar itu untuk meminta maaf kepadamu. Dan aku juga akan menghajarnya supaya dia tobat tanah suha, kata Paman Pan. Sungguh pria yang bijaksana. Terima kasih anak muda, karena sudah disogok uang. Sayang, tenanglah. Biarkan Tahan istirahat untuk sementara, kata Bibi Pan. Ya udah, maaf ya, Nak silahkan istirahat dengan tenang. Kami hanya mengganggu saja. Jaga dirimu, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Paman Pan. Ya, terima kasih Paman sudah berkunjung jenguk saya. Di sini Paman Pan dan bapaknya Yanfei keluar dari kamar pasien. Mr. Chen, dengarkan aku. Benar-benar minta maaf. Anakku yang salah. Ini telah menyebabkan banyak masalah kepadamu. Jika dia tetap mengganggu Yan di masa depan, aku akan mengusirnya dan mengeluarkannya dari daftar kakak keluarga kami. Tapi tolong jangan biarkan kejadian ini mempengaruhi hubungan yang sudah berdiri lama antara keluarga kita. Oh, tidak akan Tuan Pan. Kita kan dari dulu CS di batin hati Tuan Chen. Dasar anak nakal itu, beraninya mengganggu Yan lagi, akan kusikat
sikat sendiri dengan kepalaku ini, kata Paman Chen. Semua orang pergi ke sini secepatnya. Pasti kau juga kelelahan bukan? Harusnya kita konsentrasi pada masalah utama dulu, kata Paman Chan. Tentu, aku akan mengurus urusanku dulu dan menghubungimu saat aku sudah kembali ke Dream City, kata Paman Pan. Dan mereka berpisah di lorong rumah sakit. Ada apa nak? Nampaknya ada sesuatu darimu. Papa, Pan Shao Hang itu benar-benar kurang ajar. Benar-benar keterlaluan. Aku tahu. Ayo kita jalan. Aku lega kamu baik-baik saja putriku. Anak muda dari Pan Family itu akan mengganggumu lagi. Tenang aja. Ayahmu ini akan menghajarnya. Mengujudkan bahwa ibumu bahkan menyuruhmu menjagamu di perjalanan. Aku pasti akan bicara dengan ibu nanti tentang masalah ini. Jika Pan Shao Hang pun setengah kedewasaan dan rasionalitasnya Han Li, semuanya tak akan jadi seperti ini, kata Chen Hien Fai. Kelihatannya kau punya pendapat yang baik tentang anak muda itu, kata bapaknya. Kalian baru saling kenal loh selama 2 hari ini kan, tapi kenapa kau berpikiran seperti itu nak? Sebenarnya kami memiliki koneksi yang cukup lama. Kami berdua bersekolah di SMA yang sama. Di samping itu dia dipukuli karena diriku. Nampaknya di sini Yan Fei mempunyai perhatian khusus kepada Han Li dan kupikir pria itu baik dan mudah bergaul kok. Bagaimana menurutmu ayah? Dia sangat dewasa dan bijaksana nampaknya. Astaga, ayah aku seharusnya bahkan tak menanyakan itu loh. Anakku sayang, seusiamu laki-laki yang telah dewasa hingga tingkat ini biasanya terbentuk oleh situasi kehidupan mereka yang sangat susah. Individu seperti itu cenderung lebih memprioritaskan kesuksesan daripada perasaan pribadinya. Jika kau tanya aku, apakah dia akan punya masa depan yang menjanjikan? Jawabanku adalah sangat mungkin. Menjadi gigih, mudah berprestasi dan pintar, berpikiran terbuka dan bertekad rajin menabung dan baik hati dan soleh. Waduh, banyak banget sifatnya. Dia memang pemuda yang luar biasa. Puji ayah Yan Fai. Oh ayah, kau tidak terlalu meremehkannya bukan? Tidak. Apa kau memujinya? Tapi aku harus mengingatkanmu putriku. Menjalankan hubungan dengan pria yang masih muda bisa jadi cukup melelahkan loh. Batin di ayahnya Yan Fai kurang ajar. Anakku yang sayang ini tolong dong please jangan jatuh cinta sama pemuda ini. Ya benar ayah. Itu semuanya. Jangan khawatir ayah. Semuanya aku bisa menghandle, kata Yan Fai. Aku tak tertarik pacaran sungguh. Gombal. Kembali ke Han Li. Kelihatannya kesimpulan sebelumnya benar. Uang yang dikeluarkan oleh yang lain untukku juga menjadi poin eksperimen atau XP. Biaya pemeriksaan, biaya rawat inap, dan biaya pengobatan yang terawat berikan padaku dalam 2 hari ini terakhir telah ditambahkan sebagai poin XP. Paman Pan menyebutnya bahwa dia juga telah berbayar sebanyak 200.000 yuan untuk biaya medis. Wow, luar biasa. Tapi aku hanya bisa menerima poin setelah prosesnya kelar. Saat ini ada banyak poin eksperimen yang tidak terpakai, batin Han Li. Jadi apa yang harus kulakukan dengan poin XP ini? Kata Han Li. Aku ingat, ini benar. Luka pada wajah dan gigiku masih ada. Bagaimana kalau aku menyembuhkannya? Tak akan ketahuan kan jika aku diam-diam menyembuhkannya. Tunggu dulu. Aku pertama dengan mataku dulu. Mata kanan, Left Ace 30 XP, Right Ace, Lens dan lain-lain. Itu akan terlalu
tragis di kehidupanku sebelumnya. Aku dijadikan bahan bercandaan atau elok-olok ejekan karena rabun jauhku, kata Hanli. Baiklah, aku akan menyembuhkan mataku dulu. Aku akan mengandalkanmu, hei sistem. Ini aku pencet iya aja. Dan di sini terjadilah keajaiban dunia ke-10. Sehingga matanya Hanli menjadi terang benderang dan seperti mata-mata. Wow, matamu telah dipulihkan, status sehat. Nampaknya matanya aneh seperti Dagadu Jogja aja ya. Ini sangat jernih sekarang. Wow, luar biasa. Di sini Hanli mencoba matanya untuk berjalan dan nampaknya berjalan dengan lancar. Nampaknya ini mata yang luar biasa. Di sini bahkan matanya mencapai titik sempurna. Lihatlah, kegantenganku bertambah 100% ditambah 20%. Jadi ini penampilan mataku sebenarnya terlihat mempesona. Wow. Setelah Hanli menyembuhkan matanya, nampaknya kepercayaan dirinya meningkat. Juga disebut sebagai cerminan dari jiwa kita. Mata adalah seorang master yang sangat bijak pernah mengatakan, mata yang memikat memiliki struktur berlapis, struktur jiwa yang jernih dan warna yang cantik, kata pujangga itu. Siapa sangka perbaikan mata ini sangatlah sederhana, bahkan bisa banyak berubah kepribadian seseorang, kata Hanli. Poin daya tarik, ini nampaknya harus ditingkatkan juga. Sebanyak 3 poin. Ini menunjukkan bahwa fitur yang berbeda-beda dapat mempengaruhi satu sama lain dan hanya berfokus meningkatkan satu aspek dapat mengoptimalkan hasil keseluruhan. Luar binasa. Ini sistem yang nampaknya membuatku hidupku menjadi lebih baik, kata Hanli. Aku menghargai dukunganmu sebelumnya. Aku ada di kuil nih. Sekarang bagaimana kalau aku membawakanmu beberapa cemilan? Nampaknya di sini Chen Yanfei meng-WA Hanli. Oh, kau tahu giguku masih hilang, masih copot. Aku belum repair nih. Kau harusnya membawakanku buku atau makanan bubur. Wow, kamu kayak kakek-kakek aja. Baiklah, ini salahku. Tak terlintas di pikiranku bahwa gigimu masih ompong, bahwa mulutmu juga sakit. Akan kubawakan kau bubur nanti. Oke. Di sini nampaknya Hanli sangat senang di chattingannya. Tak apa, lagi pula kau tak ada hubungannya dengan itu kok. Ya, sama merayu. Bagaimana kalau aku keterlaluan? Lalu mereka menyalahkanmu dan mereka mengejarmu, kata Hanli. Dream City itu pasti sempit, pasti menjadi bahan pembicaraan di kota, kata Hanli. Putriku, mengapa kau merasakan beberapa masalah di depan? Oh, batin bapaknya Yanfei. Ganti hari. Di sini nampaknya Hanli ke suatu tempat. Aku memang meminta buku, tapi bukankah ini satu terlalu mahal, kata Hanli. Oh, kau tidak suka? Bukan begitu. Aku merasa seperti seseorang sedang mempermainkanku. Tapi aku akan tetap diam. Pergilah. Nampaknya di sini Yanfei menggoda Hanli. Aku tahu cara mengubah nadamu dengan cepat, kata Yanfei. Aku bukan heroin loh, panggil saja aku sister. Wow. Nampaknya dengan wajah cantiknya Yanfei menggoda Hanli. Jadi mereka saling tatap-tatapan. Wow, terserah heroin atau sister. Yang penting aku sepenuhnya ingin ngasih kemampuanku, bukan menjual tubuhku. Oke. Nampaknya di sini terjadi miskomunikasi. Tidak ada yang menuntut jual diri di sini loh.
Kamu pikir apa? Aku akan memilihmu. Dan biarkan ku beritahu ya, membuang kacamata itu benar-benar meningkatkan pesonamu. Kamu tahu? Oh, bener gak? Aku terlihat ganteng di sini. Oh, nampaknya kepedean dia. Wow, benar-benar berpikir seperti itu. Saat aku sudah sembuh, aku bahkan akan lebih mempesona loh. Gua akan tambah kegantenganmu. Aneh nih orang. Jadi kau mengaku sebagai orang yang cukup ganteng, sekarang, dan kacamatamu hanya menyegel semua kegantenganmu itu. Kocak gaming nih anak, kata Yenfai. Bingo, bener sekali. Aku adalah orang ganteng yang tersembunyi. Lalu segel yang membelenggu itu, kata Yenfai. Di sini Yenfai mengasih buku yang cukup mahal untuk Hanli. Buku apa itu? Admin tidak tahu. Aku akan meninggalkanmu di sini sendirian sekarang, tapi aku tetap akan mengunjungi sebelum berangkat besok. Lah, kok bukunya dibawa lagi? Hei, apa kau tak menyukai pujianku? Besoklah. Sebaiknya kau siapkan pidato untuk mengesahkan ayahku. Menggait hati ayahmu? Kenapa dia tiba-tiba menyebutkan ayahnya? Apakah hubungan kita akan CLBK? Lalu aku minta maaf. Tak seharusnya lampiaskan frustasiku padamu, Hanli. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu sekarang. Di sini Pan Sohang meminta maaf kepada MC kita, Hanli. Aku terlalu gegabah dan tak mengendalikan emosiku dengan baik. Kuharap kau mau menerima permintaan maafku. Di sini Paman Pan dan Ibu Pan pun menangisi semua kejadian ini. Aku menerimanya. Aku punya orang tua yang penyayang. Jangan buat mereka khawatir lagi, kata Hanli. Di sini nampaknya Pan Sohang masih kesal juga. Kurang ajar, sungguh menyebalkan. Aku sangat marah, batin Pan. Aku punya pengacara yang mereka isi dari penyelesaian kesepakatanmu. Tolong ditandatangani, Tuan Han. Tuan Pan itu mengertikan dan tidak punya masalah dengan kesepakatan. Oke. Di samping kompensasi 800.000 yuan itu, aku juga menerimanya. Di dalam amplop merah ini ada 800.000 yuan dan juga kompensasi yang lain. Aku sangat bersyukur, Siohan. Yakinlah hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Paman Pan terlalu sopan, akunku terima. Terima kasih Paman. Oke, dia mengeluarkan sekitar 200.000 yuan untuk biaya rumah sakit dan tagihan lain-lainnya. Dan juga 800.000 yuan yang totalnya 1,5 juta yuan atau lebih dari 150 juta rupiah. Sekarang aku punya uang, kata Hanli. Jadi prioritasnya adalah membuat semua atribut di atas 69%. 1,5 juta dalam setengah bulan. Kumam Hanli, 500 yuan itu jumlah yang canggung. Aku akan butuh lebih banyak uang untuk meningkatkan levelku masa depan. Jika hanya membelanjakan tanpa tujuan, itu semua akan menjadi sia-sia saja. Bagaimana kalau aku menghabiskan seluruh 1 juta yuan itu, kata Hanli, dan membeli apartemen yang nyaman di zona sekolah Dream City dengan uang itu. Tapi aku mungkin harus hidup dengan ramen selama setahun di kampus. Tapi bagaimana? Nampaknya dia bimbang. Di sini ayah Chen Yenfai atau Paman Chen tak mengungkapkan sesuatu. Tapi kami ingin mampir sebelum pergi. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Paman. Siohan, ambillah ini. Oh, ampau merah lagi, Paman Chen. Ini ya, Siohan, ini mungkin tidak seberapa. Terimalah. Sini aku di sini. Oke, nampaknya Paman
Paman Chen juga ngasih fulus kepada Han Li. Kami di sini untuk melihatmu dan menjengukmu. Bagaimana kabarmu? Pemulihanmu apakah baik saja? Paman Han, ini tidak. Ambillah, gak usah malu-malu. Paman Chen. Nampaknya di sini Paman Chen pun akan siap-siap pulang dan si Han Li mau cium. Udahlah, gak usah. Cukup di kasur aja, santai aja. Yen dan aku akan segera naik pesawat. Nampaknya dia mau pergi. Aku tak pernah bisa mengatakan ini sebelumnya. Lagi pula, masalah ini disebabkan oleh kegagalan Yanyan dalam mengandalkan iklan. Masalah emosinya dengan baik. Paman di sini juga untuk meminta maaf dan mengganti rugi dirimu. Paman Chan, aku tak bisa menerima uang ini loh. Masih dibahas lagi. Apa kaitan Chen Yanfei dengan kegagalan Pan Song Hang? Dari sudut pandangku, Chen Yanfei juga seorang korban. Sejauh yang kau ketahui, Chen Yanfei tak salah. Aku sama sekali tak marah padanya. Bahkan jika itu orang lain, aku pasti akan melakukan hal yang sama, kata Han Li. Sambil menepuk bahunya, Paman Chen mengatakan, "Good job. Sungguh kerja di antara para pemuda." Paman mengerti. Paman pamit dulu. Saat aku kembali ke Dream City untuk liburan, kau harus datang ke rumahku sebagai tamu. Ngomong-ngomong, nilai Xiao Hang harusnya bagus, ya kan? Jika sekolahmu dekat dengan sekolah Yan, lalu aku harus memintamu lebih menjaganya, kata Paman Chen. Di sini pun dia terpaku. Nani, nilaiku bagus. Terkaget-kaget tak menyangka bahwa pertanyaan itu muncul dari Paman Chen karena nilai rapotnya sangat buruk. Ya, aku di Universitas Studi Internasional Shanghai. Oh tidak Paman, itu hanya sekolah universitas biasa saja. Humaniora itu di Universitas Studi Internasional Shanghai. Sekolah itu hanyalah tingkat 3 dan secara pribadi saja. 3, katamu universitas tingkat 3. Masih di kamar Han Li. Di sini Paman Chen dan putrinya berdegil. Saat aku bermaja, aku ceroboh dan berpikir bahwa nilai tak berarti apapun. Jadi aku mengambil jalan yang salah. Aku menyelesaikan hanya setelah nilaiku keluar, kata Han Li. Kemudian aku belajar dari kesalahanku tersebut. Namun butuh waktu lama bagiku untuk memantapkan dan mengatur pemikiranku, kata Han Li. Semenjak nilainya sudah tak ada harapan dan tak bisa diselamatkan, aku hanya bisa memulai tahap selanjutnya dengan usaha yang intensif. Itu benar, nak. Masa lalu tak bisa diubah. Yang paling penting itu menghadapi masa depan. Dengan kompensasi besar yang kau terima, apa kau berencana memulai usaha sendiri? Kata Paman Chen. Tidak sekarang Paman, tapi dalam waktu dekat aku akan memikirkan semacam kewirausahaan. Aku berencana untuk fokus belajar dan latihan terlebih dahulu. Aku berekspektasi tinggi padamu. Dalam beberapa tahun, ini akan menjadi dunia pemuda sepertimu, kata Paman Chen. Bahkan jika itu 20 tahun kemudian, Paman, kau tetap akan menjadi seorang penting. Apalagi Chen Yanfei telah dididik dengan baik olehmu. Dia pasti akan mewarisi keinginanmu, melanjutkan jalanmu, dan bahkan menjadi lebih luar biasa di masa depan, kata Han Li. Katamu telah menyentuh hatiku. Terima kasih, Xiao Han, kata Paman Chen. Rawat lukamu dengan baik. Kami pasti pergi sekarang agar tidak ketinggalan pesawat. Dadah, Xiao, jumpa lagi, Han. Lain kali, kata Chen Yanfei. Hati-hati di jalan, cantik. Dia sangat kawaii, kata Han Li.
Mulai sekarang waktunya bagi awal yang sebenarnya. Kau sudah siap mau keluar dari rumah sakit? Iya. Aku ingin menambahkan kamu sebagai teman di WeChatku, di WA ku. Oh, baiklah, suster. Dalam beberapa tahun negara juga akan berkembang pesat. Dalam 2 tahun, harga rumah akan melonjak. Dan mereka yang memanfaatkan kesempatan ini akan kaya dalam semalam, kata Hanli. Aku akan pergi dulu. Sudah lama semenjak aku naik bus seperti ini, benarkah? Kata Hanli. Di sini pindah tempat ke Dream City. Dampaknya, Hanli mengunjungi developer perumahan. Unit kecil kisaran 40-60 meter persegi dibangun dalam 20 tahun terakhir dengan pendaftaran distrik sekolah. Lalu, kalau cocok, aku akan membayar penuh, kata Hanli. Silakan mas, ini cocok nih. Ini memiliki orientasi yang bagus. Tempat ini samping sebuah sekolahan. Dan dibandingkan dengan yang sudah kulihat sebelumnya, harganya wajar, kata sales girl perumahan. Ya, satu itu kalau begitu, itu lebih murah dari pikiranku. Dan aku ingin orang tuaku lebih menabung uang muka untuk membeli rumah, kata Hanli. Dan di sini dia tanda tangan nota kesepahaman. Aku yakin menyewa 2 unit ini untuk menutupi uang mukanya dan menjualnya di titik tertinggi dari harga properti untuk keuntunganku di masa depan. Dengan begitu, orang tuaku akan senang, berani, dan tak kenal takut bersama orang tuaku di sampingku selamanya. Hanli membayangkan betapa senangnya orang tuanya. Tapi sekarang saatnya pergi ke sana. Di sini Ali membuka pintu apartemennya yang ia beli. Ada yang lebih penting. Deluxe Presidential Suite. Wow, mewah sekali. Tak kusangka, tak berlebihan mengorbankan sedikit uang untuk sesuatu yang penting ini. Bahkan benarkah? Di kehidupanku sebelumnya, aku hanya mampu menyewa ruangan ekonomi saja, kata Hanli. Yes! Lebih dari 1 juta poin eksperimen. Waktunya merubah penampilan, kata Hanli. Giginya yang berlubang mau gua ganti. Gigiku. Panggil sistem dan untuk memperbaikinya. Nani? Kenapa tidak bisa? Semenjak biaya eksperimen keseluruhan dari penggantian gigi melebihi level saat ini, perintahnya tak bisa dilaksanakan. Aku mengerti. Level up requirement. Semuanya batas levelku pertama itu 69. Pergantian gigi, penampilan hasil rating yang melebihi angka ini. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya perlu mencapai level kedua dulu untuk menambahkan equipment. Untuk sekarang, mari maksimalkan atribut dan pengetahuan dulu. Baiklah, untungnya aku membeli sebuah rumah. Jika tidak, aku susah menangani jutaan pengeluaran ini. Ding! Di sini sistem pun merubah penampilan sang MC. Perasaan dari kekuatan ini nyata. Otakku menjadi lebih jernih. Aku juga dapat berpikir lebih cepat. Otakku dipenuh teori cara meminjam pinjol, memutar uang, dan lain-lain. Tunggu. Sebentar, mate. Aku jadi agak lelah. Harusnya aku tahu. Ting. Nampaknya dia semplohai dan terkapar tidak berdaya. Ayo ambil itu satu persatu saja. Jangan semuanya. Membuatku lelah. Apakah aku masih hidup? Katanya. Aduh, ada interview hari ini. Benar. Aku telah regresi. Kalau aku tahu, aku akan meningkatkan skill pengetahuanku nanti. Tak heran,
Orang zaman dulu pernah bilang, kau tak boleh makan terlalu banyak dalam sekaligus. Itu namanya rakus. Dan membuat kita sempoyongan. Sepertinya tak hanya kecepatan berpikir yang sudah berubah. Nampaknya seluruh levelku naik. Akuntansi level 3, finansial level 3, marketing level 3, literatur level 3. Luar biasa. Wakat. Perbedaan antara manusia tak hanya soal gaya berpikir, tapi juga dalam pengetahuan dan akumulasi. Beberapa pengetahuan mungkin terlihat tak berguna, tapi itu menjadi bagian penting dalam pembentukan proses berpikir. Keduanya saling mempengaruhi jika tak menjadi kekurangan. Nampaknya gua menjadi raja. Haha, nomor one itu menjadi kenyataan. Dengan kata lain, selama aku punya cukup waktu dan pengalaman, aku juga akan jadi elit tingkat atas, kata Hanli. Ting, ada sebuah HP masuk. Halo, dengan siswa Han Yul, kau berdendas sudah mengambil cuti 15 hari. Ini hari terakhir. Apa kau ingin mengulang tahun? Atau Anda akan mau tinggal kelas? Atau kau berencana untuk tidak datang dan keluar? Latihan militernya akan berakhir. Gurumu sangat mengkhawatirkanmu, kata dosen fakultasnya. Hei, berapa hari ini aku terlalu sibuk dengan rumah. Aku benar-benar lupa tentang kembali ke sekolah, batin Hanli. Tidak. Lukaku memiliki benar-benar sembuh. Dalam beberapa hari, ketika sudah sedikit lebih baik, aku akan langsung melaporkannya, kata Hanli. Kurang sial, hampir aja lupa. Ting, Anda telah memenuhi syarat kondisi upgrade. Sistem konsumer telah ditingkatkan ke level 2. Perubahan? Fungsi poin atribut untuk level excellent telah terbuka. Sekarang Anda dapat menggunakan poin eksperimen untuk menambah poin atribut kapan saja antara 70 sampai 39. Tiap poin atribut perlukan 200.000 poin eksperimen, kata Sun System. Wah, 200.000. Memaksimalkan satu atribut memerlukan 2 juta. Level maksimal dari pengetahuan profesional dan skill tingkatkan ke level 4 dengan batas tertinggi dari level 4 dan 999 poin eksperimen. Wow. Perubahan dari sistem ini mencapai level 4 hanya butuh 200.000, tapi mencapai level 5 butuh 10 juta. Lupakan, aku bahkan tak berani memikirkan mencapai level 5, kata sang MC. Fitur baru diaktifkan, hadiah konsumer. Setiap Anda menghabiskan uang, kemungkinan kecil Anda akan menerima hadiah tergantung perilaku konsumsi. Hadiahnya akan langsung tersimpan di bar item. Bisakah aku sedikit lebih tepat? Oh, kata sang MC. Aduh. Ya sudahlah, ayo kita periksa lagi nanti. Daripada ini, kita pergi dulu ke tempat yang lebih penting. Oh, nampaknya sang MC pergi ke universitas. Sangat tinggi. Apakah dia murid baru? Universitas Sishu, Fakultas Humaniora. Maksudnya apa nih? Nggak tahu. Aku kembali. Kini sang MC memasuki universitas. Dan dia telah memodifikasi tulang hidung, memperkecil lubang hidung, dan sedikit menurunkan mata. Dan nampaknya respon orang-orang di universitas sangat terkagum-kagum. Wow, dia sangat tampan. Tak ada poin yang terbuang sia-sia untuk menyesuaikan wajah, kata sang MC. Dalam lingkungan yang menilai berdasarkan penampilan, penyesuaian wajah juga sebuah investasi jangka panjang yang sangat important alias penting. Di sini nampaknya MC Hanling ini mengetok sebuah pintu. Dok. Tuan Li, Anda di sini kah?
Aku Hanli dari kelas keuangan dari jurusan bisnis. Aku ke sini untuk lapor. Oh, Nak Hanli. Ya, silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Maaf merepotkanmu, Tuan. Aku di sini sudah dari rumah sakit beberapa hari lalu. Aku hampir sembuh sekarang. Hanya efek perkepanjangan dari kikir otak ringan yang tersisa, kata sang MC. Oh, inikah laporan dari rumah sakit? Baiklah, aku sudah menerimanya. Jadi, oh, syukurlah. Kau baik-baik saja, Nak. Apa kau membawa semua ini dokumen? Baiklah, ini akan menjadi ulasan yang penting, kata sang dosen. Pertama-tama, mari kita ulas prosedur dan bayaran biaya. Setelah itu, aku akan membawamu berkeliling. Oh, tentu Pak dosen. Liu Pingzi ini tidak pernah jadi orang yang baik, kata sang MC. Tapi dia berpikiran sederhana dan dia tak terlalu pandai, jadi mudah mengurusnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Profesor. Bagaimana lingkungan asrama kelas kita? Asrama yang kau tinggali ya cukup baik. Aku mengerti. Oh, apa ini, Nak? Ya, ini juga buat cuman beli jajan aja, Pak. Dokter menyuruhku secara khusus untuk istirahat dengan cukup. Jadi aku tak bisa mentolerir terlalu banyak keributan. Ini adalah oleh-oleh dari kampungku. Ini kasih ampau rupanya. Oh, kayak di negara Konoha aja. Aku mengerti. Negara kita memang seperti ini. Aku bisa mencoba mendaftarkanmu ke kamar 4 orang. Tapi kamu tahu kan konsekuensinya biayanya agak lebih tinggi gitu, kata profesor. Di kehidupanku sebelumnya aku ditempatkan ke 5 kamar bahkan lebih, menjadi sempit-sempit dan seperti orang gila. Mereka hampir membuatku stres. Aku tak mau mengalaminya lagi di kehidupanku yang ini. Oh, begitu, Pak. Tenang saja, bisa gesek. Kamu nggak tahu gua kaya mendadak. Batin Hanli. Mahal juga tidak masalah, asalkan tenang. Murah banget, kata Hanli. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu surat persetujuan, kata profesor. Ding. Nampaknya di sini pun kembali ke kos-kosan. Ada seorang cewek dan nampaknya mereka becetan. Nampaknya ini Lin Hui. Lihatlah ruanganku. Ting. Oh, bagus sekali, kata Chan Yanfei. Teman sekamarku mengajakku makan, jadi aku harus pergi. Ingatlah, kamu makan dengan baik agar kamu jadi kuat. Oh, terima kasih. Tak cuma jadi buat jadi kuat, tapi aku juga biar jadi tampan, batin Hanli. Aku juga sudah menyewa 2 rumah. Aku penasaran apa aku bisa meningkatkan atribut penampilanku ke 79 sebelumnya libur musim dingin. Jadi level up lagi. Setelah perubahan yang begitu besar, bagaimana caraku menjelaskan semua ini ke ibuku? Masih ada 40.000 yuan tersisanya dari hasil kompensasi. Aku akan membeli kebutuhan harian dulu dengan uang itu. Setelah dari Indimirit nih nampaknya. Ini belanjaan Anda. Jangan lupa datang lagi, Tuan. Terima kasih. Ding. Nampaknya tokonya Indimirit ini sangat ramai. Di mana ponselku? Nampaknya aku juga akan mengganti HP-ku dengan yang baru beberapa hari lagi. Ini, aduh, sudah jadul. Mungkin gua mau ganti Samsung. Wow, Nani, apa itu? Oh, hey friend, berapa harga buku set buku ini?
Xiaolo, seingatku keluarga sedang dalam keadaan yang sulit. Yang banyak membutuhkan biaya sekolah sendiri saat ini. Set ini harganya 168 yuan. Apa kau mau membelinya? Hei, hei, jangan aneh. Apa kau masih menjual buku bekas ini di harga aslinya? Tidak masuk akal. Oke, 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 oke. 100 yuan. Aku juga akan memberimu satu set majalah. Ini edisi kolektor langka loh. Kamu mau? Ya, bah itu. Majalah kayak gitu, majalah popok ini, aduh, itu kan isinya nggak bener. Sebaiknya kau menjaga majalah edisi kolektor langka milikmu tetap aman deh. Ya udah nih, ting. Setelah itu sistem pun berbunyi. Hanli, Anda telah membeli satu set panduan hidup. Memicu fitur hadiah konsumer. Wow. Dan menerima hadiah tambahan yaitu buku sakti keras sakti tingkat 1. Anda menandakan fokus untuk pada kultivator diri. Wow, apa ini? Buah teks yang cukup langka. Biasanya baca dengan sungguh-sungguh, tapi level dapat sedikit menambah atribut integritas. Mengesankan. Mengesampingkan situasi saat ini, sepertinya setelah mencapai level jenius, tiap peningkatan atribut datang dengan pengeluaran poin yang sangat besar. Wow, kitab keras sakti level 1. Ini benar-benar bagus. Di kehidupan kenyataan, dia hanya mengangkat tangan. Orang gila, ngapain kamu? Oh, enggak. Kembali ke kampus universitas. Nampaknya ramai orang berbincang-bincang. Guru sudah datang. Nampaknya di sini Hanli bersama guru. Murid-murid tolong diam. Murid terakhir kelas kita sudah datang. Mari kita sambut murid baru kita dan biarkan dia memperkenalkan dirinya. Semua anak-anak diam dulu. Nih, silakan. Semuanya tolong beri tepuk tangannya kepada murid baru kita. Di kehidupan sebelumnya, dikarenakan kurangnya kepercayaan diri, aku menjadi anak bulian satu kelas meneratawaiku setelah aku memperkenalkan diri. Tapi, Imawa, Nanitana, Cigo, perubahan drastisku telah meresap ke setiap aspek dari ekstensiku. Dengan senyum yang menawan. Halo semuanya, namaku Hanli. Dan sebagai nama belakang, Li dari api yang melambangkan kekuatan dan semangat juang. Kota asalku adalah Dream City. Dikarenakan penyembuhanku, aku tak bisa ikut latihan militer bersama kalian. Menyesalinya, aku harap aku punya kesempatan di masa depan. Yoroshiku onegaishimasu. Aku merasa terhormat dapat sekelas dengan kalian semua. Aku mempelajari keuangan karena aku ingin mengukir tempat untuk diriku di pasar yang luas dan dinamis ini. Dan menjadi orang yang kaya, terkenal, dan baik hati. Aku tahu itu sulit, tapi aku akan berusaha menghadapi tujuanku. Itulah cita-citaku. Aku ingin berteman dengan orang-orang yang punya kepribadian dan minat yang sama denganku. Cuman kaummu yang suka pamer, kata orang-orang. Seorang bangsawan miskin yang memimpin ribuan koin. Aku tak bisa mengubah sifat seseorang pemuda. Murid ini cukup pandai bicara juga ya. Dan nampaknya ciwik-ciwik mulai terpersona dengan ngomongan Hanli. Semoga kita semua bangkit menuju keagungan cita-cita dan janji kita. Di sini Hanli pun menunjuk satu angka.